Pagi itu, suasana di kampung masih tenang. Di antara rumah-rumah sederhana, satu rumah tampak mencolok karena catnya yang baru dan pagar besi yang mengkilap. Aduh, capek juga ya muterin mall 2 lantai cuma buat cari sendal. Tapi akhirnya dapet juga yang harganya sejutaan. Enak banget di kaki. Beda sama sendal biasa yang murahan itu. Ya ampun, Bu Rika. 1 juta cuma buat sendal. Saya beli 5 pasang kayaknya belum segitu harganya. Ya maklum lah, saya yang bisa pakai barang sembarangan. Kaki saya tuh sensitif. Harus yang branded biar nggak gatel. Lagian, saya kan kerja keras juga. Masa nggak boleh menikmati hasilnya? Nggak salah sih, Bu. Menikmati hasil kerja sendiri emang hak. Tapi ya, nggak usah diumbar-umbar juga. Takutnya nanti malah jadi omongan orang. Lah, saya cuma cerita kok Bu Minah. Emang saya nggak boleh cerita kalau saya seneng? Lagian siapa juga yang mau ngomongin? Nggak gitu maksud Bu Mina, Bu. Cuma ya, kadang orang lain bisa salah paham. Dikiranya kita sombong atau apa gitu. Salah paham ya urusan mereka dong. Saya mah bodo amat, hidup-hidup saya. Kalau mereka iri, ya salah sendiri. Bukan soal iri, Bu. Tapi hidup itu kadang berputar. Hari ini kita di atas, besok bisa di bawah. Makanya, hati-hati aja dalam bersikap. Iya, bener Bu. Saya juga pernah lihat tetangga yang dulunya punya segalanya, sekarang malah tinggal di kontrakan kecil. Nggak ada yang tahu jalan hidup orang. Ya itu mungkin karena mereka nggak bisa ngatur hidup. Saya sih beda. Saya tahu caranya biar tetap sukses. Saya invest ini itu. Suami saya juga punya relasi. Jadi saya nggak takut miskin. Kita boleh yakin, tapi tetap aja jangan jumawa. Kadang Tuhan kasih ujian justru pas kita lagi merasa paling aman. Wah, Bu Minah ini ngomongnya berat banget deh. Kayak ceramah di masjid. Padahal saya cuma cerita soal sendal baru loh. Iya sih, tapi kadang dari hal kecil bisa kelihatan kok sikap seseorang ke hidup. Saya sih seneng dengar cerita Bu Rika, tapi kalau tiap hari ceritanya belanja melulu, saya jadi minder sendiri. Lah, kok minder? Ya belanja lah Bu, kerja juga kan? Gak usah pelit sama diri sendiri. Hidup itu dinikmati, bukan dikeluhin terus. Menikmati boleh, tapi jangan sampai kita nggak sengaja nyakitin orang lain. Kadang kita nggak tahu tetangga sebelah, bisa aja lagi nahan lapar, kayak saya contohnya. Lah itu bukan salah saya dong. Saya mah selalu nyumbang kalau ada acara, gak pernah pelit. Tapi kalau saya beli tas mahal dibilang nyakitin, ya itu mah lebay. Bukan salah-salah atau benar, Bu, tapi soal empati. Kita hidup bareng, harus bisa saling jaga perasaan. Kita kan lingkungan saling berhubungan, gak bisa egois juga Bu, apalagi di kampung kayak gini. Ya udah, nanti saya cerita soal kebun aja deh, biar nggak dikira pamer. Padahal kebun saya juga luas loh. Kemarin panen mangga sampai dijual ke kota. Nah, itu baru ceritanya nyenengin, Bu. Panen mangga tuh bisa jadi inspirasi daripada ngomongin tas sama sendal mahal terus. Iya deh, nanti saya tunjukin ya foto mangga yang gede-gede itu. Saya posting di status WA saya. Kemarin aja ya banyak yang nge-DM nanya. Ya jangan lupa, nggak yang tetangga juga ya Bu, biar semua bisa ngerasain hasil panennya. Boleh, nanti saya kirimin ke rumah masing-masing. Tapi jangan pada bilang saya pamer ya. Kalau dikasih dengan niat baik, insya Allah nggak akan dikira pamer, Bu. Justru jadi ladang kebaikan. Ya udahlah, nanti saya atur. Tapi inget ya, mangganya tuh manis banget. Soalnya saya rawat sendiri pakai pupuk impor. Esok paginya, matahari bersedia naik. Ketika Bu Ines sedang menyapu halaman rumahnya, di seberang, Bu Rika keluar dengan sendal baru yang dibicarakan kemarin. Ia sengaja berjalan ke arah Bu Ines. Aduh Bu Ines, tadi pagi saya baru bangun tuh. Udah dikagetin sama kurir nganter paket. Tas baru saya dari luar negeri akhirnya nyampe juga. Makanya saya nggak bisa tidur tadi malam. Nungguin notifikasi pengiriman. Oh ya, hebat ya Bu, nunggu tas sampai nggak bisa tidur. Kalau saya sih tidur nyenyak, kalau cuma pakai tas belanja plastik. Aduh Bu Ines bisa aja, tapi ya beda ya. Tasnya ini limited edition. Teman saya di kota aja belum tentu bisa dapet. Pas saya check out kemarin itu rebutan banget loh. Wah iya deh, saja rebutan kalau beli minyak goreng lagi diskon, itu pun sering kehabisan. Ya beda prioritas kali ya Bu. Saya mah udah biasa mikirin yang lain. Jadi kebutuhan dasar mah udah lewat. Sekarang fokusnya ya self reward. Iya Bu, hebat deh, kebutuhan dasarnya udah lewat. Tinggal kebutuhan pamer yang dikejar ya. Bu Ines ini suka bercanda ya. Tapi ya gitu deh. Saya cuma pengen nikmatin hasil kerja keras suami. Gak salah dong. Gak salah Bu, cuma ya kalau tiap hari diumbar juga,
Kadang bikin kita halaman sambil nahan cicilan motor jadi mikir, hidup adil apa enggak ya? Lah, Bu Ines ini ngomongnya dalam banget. Tapi saya paham kok. Kadang kita suka iri kalau ngeliat orang lain lebih. Gak semua orang iri, Bu. Kadang capek aja dengerin cerita yang si belanja-belanja terus. Kita kan tetangga, bukan akun unboxing. Waduh, Bu Ines ini lucu banget ya. Tapi saya mau suka sharing aja, siapa tahu bisa jadi inspirasi ibu lain biar lebih giat usaha. Ya kalau inspirasinya bikin orang dikerja keras sih bagus. Tapi kalau malah bikin stres, ya malah bahaya, Bu. Ya kembali ke orangnya juga sih. Saya manetnya baik. Lagian hidup ini kalau nggak dirayain ya hambar. Betul, Bu. Dirayain boleh. Tapi ya nggak usah juga tiap hari diumumin. Pas satu kampung tahu. Nanti orang malah ilfil, bukan ikut seneng. Saya jadi mikir juga sih. Ya saya nggak bisa nahan diri kalau udah excited. Apalagi tas yang ini warnanya ungu muda. Jarang banget ada. Saya percaya, Bu. Soalnya kemarin Bu juga cerita panjang lebar tuh beli rice cooker yang bisa nyanyi. Ih, Bu Ines ingat aja. Tapi itu rice cooker emang keren loh. Anak saya sampai bangun pagi karena dengar suara good morning dari alat itu. Iya deh, Bu. Nanti kalau ada lemari yang bisa nyanyi, kabarin ya. Siapa tahu saya mulai butuh hiburan juga pas buka pintu baju. Bu Ines ini bener-bener deh. Biasa saya seneng kok ngobrol sama ibu, biar sarkas, tapi tetap seru. Yang penting saya jujur, Bu. Mending dengar dari saya pada ibu dengar omongan orang belakang. Tahu sendiri, ibu Bu sini mulutnya lebih tajam dari pisau dapur. Waduh, iya juga ya. Tapi saya sih pede aja. Orang yang benci biasanya karena pengen di posisi saya. Bisa jadi sih, Bu. Tapi nggak semua yang diam itu karena pengen. Kadang karena udah capek dengerin. Jadi yang mending diem aja daripada nyautin. Wah, Bu Ines, sekarang kalimatnya makin dalam ya. Benar-benar bikin saya mikir juga sih. Ya bagus kalau bisa bikin mikir. Berarti ngobrol kita ada gunanya. Saya jadi pengen ngobrol juga sama Bu Minah deh. Udah lama gak ketemu dia. Biasanya dia suka nasihatin juga tuh kayak ibu. Nah iya tuh, Bu Mina tuh lebih pinter nasehatin. Kalau saya mah emang suka nyelkit ngomongnya. Tapi tetap saya hargai kok, Bu. Karena nyelkit lebih kena. Ada yang halus tapi cuma basa-basi. Siang harinya, cuaca terasa terik. Bu Minah sedang duduk di teras rumahnya, melipat pakaian. Ketika Bu Ines datang membawa sepiring singkong goreng hangat. Mereka duduk berdampingan, seperti biasa saat ada waktu luang. Bu, saya tadi pagi tuh sempat ngobrol sama Bu Rika. Ya ampun, ibu itu makin sini makin suka pamer. Pamer lagi soal apa, Bu? Hari ini dia cerita soal tas barunya dikirim dari luar negeri. Katanya sampai gak bisa tidur nunggu paket. Ya ampun, tas sampai segitunya ya? Iya, padahal kan yang penting fungsinya, bukan mereknya. Tapi dia kayak gak bisa berhenti cerita belanjaan. Sendal lah, rice cooker nyanyi, sekarang tas. Saya juga sering denger sih dia ceritain begitu-begitu, tapi saya pikir memang itu cara dia nunjukin rasa senangnya. Tapi kan bisa juga seneng, harus nunjukin ke semua orang. Saya sampai nyeletuk, kita kan tetangga, bukan akun unboxing. Aduh, Bu Ines ini mulutnya kadang terjem juga ya. Tapi jujur memang, kadang saya juga bingung harus nanggepin dia gimana. Saya sih senyum aja, tapi lama-lama capek juga. Kalau tiap ketemu yang diomongin itu aja. Memang ada orang yang butuh validasi, Bu. Kadang rasa puasnya itu muncul bukan dari barangnya, tapi dari reaksi orang yang lain. Tuh dia cerita. Iya juga sih, tapi tetap ya, Bu. Kalau terlalu sering bikin orang risih. Iya, tapi kita juga jangan sampai hatinya ikut kotor karena kelakuan orang lain. Kita kasih aja nasihat pelan-pelan. Kalau dia anggap, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita doain diem-diem. Ibu emang selalu tenang ya. Saya tuh kadang gampang kesal sendiri. Enggak apa-apa, wajar Bu, kita ini manusia. Tapi ingat, jangan sampai kesal kita berubah jadi gunjingan. Itu yang bahaya. Saya cerita ini ke ibu juga karena saya tahu ibu gak akan nyebar kemana-mana. Insya Allah enggak, Bu. Saya ngerti kok. Ibu cuma pengen berbagi rasa, bukan ngomongin orang. Tapi Bu Minah, apa Bu Rika tuh gak sadar ya? Kalau orang-orang di sekitar udah pada risih. Bisa jadi dia nggak sadar. Bisa juga dia sadar, tapi merasa nggak salah. Kita nggak tahu si hati orang. Tapi kita bisa contoh sikap kita sendiri. Kadang saya mikir, apa jangan-jangan dia ngomong kayak gitu karena sepi perhatian di rumah. Mungkin, makanya dia cari pengakuan dari luar. Kasian juga ya kalau dipikir-pikir. Iya, Bu. Orang yang terlalu sibuk pamer seringkali lupa mana caranya syukur dalam diam.
Jadi saya harus gimana Bu? Kalau dia mulai cerita lagi soal barang-barangnya. Dengerin aja Bu, senyum, iyain. Terus arahin pelan-pelan ke obrolan yang lain. Gak usah langsung dipotong, nanti dia tersinggung. Iya sih, tapi kadang saya pengen tutup telinga juga Bu, asli. Sabar ya Bu, siapa tahu Ibu bisa jadi jalan dia berubah. Semoga deh, kalau nggak berubah juga, ya sih minta Ibu bantu doain aja ya. Pasti Bu, doa itu kuat loh. Apalagi kalau doanya sambil makan singkong kayak sekarang. Iya juga. Nih makan singkongnya dulu Bu, belum saya pamer, ini enak banget. Nah, boleh tuh pamer makanan, biar kita sama-sama saling nikmatin. Pagi esok, langit sedikit mendung. Di rumah Bu Rika, terdengar suara kuring memanggil dari pagar. Iya Mas, taruh aja di sini, makasih ya. Tak lama setelah kurir pergi, Bu Rika membuka paket besar berwarna coklat muda. Saat itu, Mina sedang berjalan kaki melewati depan rumah sambil membawa tas belanja dari pasar. Bu Mina, pas banget Ibu lewat. Nih lihat, baru datang lagi, lemari kecil dari luar negeri, cantik banget ya. Wah, iya Bu, bagus bentuknya. Ini kayunya katanya khusus, kuat banget. Bukan yang dijual di toko biasa. Saya suka banget gaya luar begitu, biar rumah gak bosenin. Masya Allah, kalau rumah bisa bikin pemiliknya betah, itu rezeki besar Bu. Tapi kadang yang sederhana pun saya lebih nenangin loh. Bu Mina, saya ini tipe yang bisa hidup biasa-biasa aja. Saya tuh seneng kalau semua tampak istimewa, apa salahnya? Gak salah Bu, cuma kadang kalau terlalu sering cerita ke orang lain, bisa disalahpahamin, bisa mikir ibu pamer. Alah Bu Mina, saya cuma cerita loh. Masa cerita dibilang pamer? Kalau ada yang baper, itu urusan dia dong. Iya Bu, saya ngerti. Tapi kalau kita nggak hati-hati, bisa aja orang jadi nggak nyaman. Saya nggak bisa pura-pura jadi orang lain, cuma biar orang lain nyaman. Saya ini ya begini adanya. Saya kerja keras, dan saya pengen nikmatin hidup saya. Salah? Gak salah Bu, tapi hidup ini bukan cuma soal kita sendiri. Kita tinggal di lingkungan yang saling lihat dan dengar. Dikit bijak, bikin hubungan tetap baik. Maaf ya Bu Mina, saya tuh kurang suka liatin soal gaya hidup. Bu Mina enak, cocoknya hidup tenang. Kalau saya beda, saya suka tantangan, suka tampil. Itu hak saya. Saya paham Bu, saya nggak maksud nyuruh ibu berubah. Saya cuma khawatir kalau terlalu larut dengan hal-hal dunia, saya bisa lupa esensi hidup. Bu Mina, saya ngerti Bu bijak dan saya hargai. Tapi saya juga punya cara sendiri buat nikmatin hidup. Saya nggak merasa salah dengan semua ini. Baik Bu, saya nggak maksa. Saya cuma menyampaikan. Saya terserah ibu. Iya, tapi jujur aja ya Bu, kadang saya heran. Kenapa sih orang-orang ke Ibu dan Bu Ines suka reaktif kalau saya cerita? Bukan reaktif Bu, cuma kadang cerita ibu itu terlalu tinggi buat orang lain. Dan tanpa ibu sadarin, mereka bisa terluka. Lah, kalau orang lain luka dengan hidup saya, berarti dia yang terlalu lapuh dong. Saya nggak mungkin nyenengin semua orang. Memang gak harus nyenengin semua orang Bu, tapi bisa kok. Gak supaya apa yang kita punya, orang lain merasa kekurangan. Kalau gitu, semua orang pura-pura susah dong. Ya nggak bisa lah Bu. Dunia ini harus ada yang tampil juga. Tampil boleh Bu, tapi jangan sampai lupa bersyukur dalam diam. Saya sih emang lebih suka kalau hidup saya rame. Toh selama ini saya baik sama orang, nyumbang juga kalau ada acara. Masa saya nggak boleh nikmatin yang saya beli? Boleh Bu, nikmatin aja. Saya cuma berharap semoga ibu tetap sehat lahir batin. Wah, Bu Minah ini masuk-masuk ke batin ya. Tapi saya yakin sama diri saya kok. Saya tahu yang saya perjuangin. Sore menjelang maghrib, beberapa ibu-ibu mulai berkumpul di musola kecil kampung. Hari itu, mereka sedang membicarakan rencana yasinan bulanan. Dan di giliran berikutnya, jatuh ke rumah Bu Rika. Seperti biasa, Bu Rika tampak bersemangat. Ia menghampiri Bu Ines dan Bu Minah yang duduk berdampingan di sudut. Bu Ines, Bu Minah, alhamdulillah ya. Bulan ini yasinannya di rumah saya. Siapa yang terbaik? Pokoknya beda dari biasanya. Oh ya? Mau adain gimana? Saya rencananya pasang tanda kecil biar tamu gak kepanasan. Terus pakai karpet baru. Saya baru beli kemarin, empuk banget. Sama penceramahnya juga, saya panggil dari kota. Insya Allah lebih berbobot. Wah, niat banget ya Bu. Yang penting niatnya karena ibadah ya. Lah Bu Mina, saya kan emang suka cara itu rapi dan berkelas. Biar orang datang juga semangat. Masa yasinan kayak cara biasa aja sih, nunjukin kita bisa bikin acara yang bagus. Tapi yasinan kan intinya doa dan kebersamaan Bu, gak harus mewah. Iya,
Tapi kalau bisa mewah dan nikmat, kenapa enggak? Tamu juga seneng. Pasti banyak yang bakal muji. Yakin bakal jadi Yasin yang paling berkesan. Semoga niatnya terurus ya Bu. Karena biasanya niatin itu menentukan hasilnya juga. Aduh Bu Mina, saya ini niatnya baik loh. Saya pengen semua orang nyaman. Dan sekalian sih, biar orang tahu. Saya serius. Urus acara ibadah juga. Gak cuma belanja doang. Iya Bu, kami tahu Ibu selalu total. Cuma ya, jangan sampai diajang pamer aja. Soalnya kalau udah ada omongan, biar orang tahu tuh, itu udah beda arah. Alah Bu Ines, masih aja curiga sama niat saya. Saya tuh ikhlas kok, lagian. Kalau saya nggak pamer pun, orang bakal tahu juga. Dari hasil acaranya nanti. Yang penting, Bu siap terima juga sama hasilnya ya. Yang terlalu sempurna di mata manusia, justru diuji sama Allah. Dengan cara yang tak terduga. Ibu Mina, kok jadi ngomongnya begitu? Acara aja belum jalan, udah ngomong soal ujian. Saya cuma ingatkan Bu, biar apa yang Bu siapin gak jadi sia-sia di mata Allah. Kita ini bukan lomba yasinan. Saya ngerti kok Bu, tapi ya emang gaya saya beda. Masa saya disuruh ngikutin standar orang terus? Nggak ada nyuri ikut standar Bu, tapi ya jangan terlalu mengejar kesan luar. Bermakna dalam. Buat saya, dua-duanya penting. Dua jalan, tapi estetik gak dapet. Saya pengen kasih pengalaman yang lengkap lah istilahnya. Sudah. Gak semua berjalan lancar. Penting Ibu bahagia. Pastilah, pokoknya nanti ibu-ibu semua bakal terkesan. Saya udah pesen snack box isi 5 macam. Kan air mineralnya pun saya ganti merek mahal. Wah, air mineral juga di-upgrade. Iya dong. Masa yasinan minum air galunan biasa? Ini acara ibadah yang harus maksimal. Saya cuma takut Bu, kalau semua serba megah, nanti fokusnya bukan ke bacaan yasin. Ya tinggal sesuaiin aja. Bacanya tetap, tapi suasananya jangan kayak majelis serba seadanya. Beberapa hari kemudian, sore itu mulai gelap, meski jam belum menunjukkan pukul 5. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Di rumah Bu Rika, acara yasinan sudah akan dimulai. Alhamdulillah, semua udah siap. Tenda kokoh, makanan lengkap. Tinggal nunggu tamu-tamu datang aja. Beberapa ibu-ibu mulai berdatangan, termasuk Bu Ines dan Bu Minah. Bu, awannya makin berat ya. Semoga gak hujan deras. Tenang aja Bu Ines. Saya udah siapin tenda kok. Biar gimana pun, acara hari ini harus jalan. Saya udah keluarin banyak tenaga dan dana. Semoga Allah mudahkan ya Bu. Cuaca emang gak bisa ditebak, tapi kita bisa tetap niatin yang baik. Ya Bu Minah, saya yakin semua bakal lancar kok. Beberapa menit kemudian, acara dimulai. Namun belum lama berlangsung, angin mulai bertiup lebih kencang. Bu Rika, anginnya makin kencang nih. Tenang Bu, tenang. Ini bukan angin biasa Bu, lihat itu. Tiba-tiba, angin berubah menjadi badai kecil yang menyapu halaman. Salah satu kaki tenda terangkat. Angin menerjang tenda, sampai terangkat dan melayang. Prasmanan terbalik, makanan tumpah berserakan. Ibu-ibu berhamburan, menyelamatkan diri ke rumah masing-masing. Kenapa begini? Kenapa semua rusak? Bu Rika, Neng masuk dulu. Ibu bisa masuk angin kalau terus di sini. Enggak. Semua ini udah disusun rapi. Saya pengen sempurna. Kenapa malah jadi gini? Ini bukan salah Ibu. Mungkin Allah ingin kita ingat bahwa sukat apapun rencana manusia, kehendaknya yang terjadi. Tapi saya udah usaha. Saya udah siapin semuanya. Kami tahu Bu, tapi mungkin Allah pengen kasih pesan yang lebih penting dari sekedar tampilan acara. Saya malu. Orang-orang lihat ini semua. Mereka pasti ketawa dalam hati. Jangan mikir ke sana, Bu. Ini bukan soal malu. Ini soal bagaimana kita menerima ujian. Allah ingin kita bersandar penuh padanya, bukan pada rencana kita sendiri. Saya nggak nyangka begini jadinya. Kadang nggak kita sangka, justru mungkin yang paling penting untuk perubahan. Mungkin ini cara Allah mengetuk hati Ibu. Jadi semua ini peringatan ya Bu. Saya nggak berani memastikan Bu. Bisa semua rencana manusia tumbang. Seringkali itulah saat Allah ingin kita duduk tenang dan merenung. Astagfirullah. Saya terlalu sibuk mikirin tampilan dunia ya. Sampai lupa makna acaranya. Iya Bu, alhamdulillah Ibu sadar sekarang. Saya nyesal Bu Minah, Bu Ines. Nggak apa-apa Bu. Penyesalan itu awal dari perubahan. Yuk Bu, kita masuk dulu, ganti baju, istirahat. Besok masih ada waktu buat perbaiki semuanya. Iya Bu, saya bakal belajar. Sejak saat itu, Bu Rika sudah tidak pernah sombong dan pamer-pamer lagi. Bu Mina dan Bu Ines yang melihat itu merasa senang.